Halo Sobat Sehat RSSA, bersama saya Aditya. Welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Pada episode kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah kecemasan yang muncul di era pandemi. Untuk itu, saat ini kami telah memanggil orang yang sangat pakar di bidangnya dan sangat mengetahui perihal ini. Kepada yang kami hormati, Dr. Ratri Istiqomah, spesialis kesehatan jiwa. Oke dokter, sebelum kita memulai podcast kita kali ini, mungkin dari Dr. Ratri ingin sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang dokter. Monggo. Oke. Terima kasih, selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi dokter. Nama saya Ratri Istiqomah. Saya di Saiful Amal ini sudah 10 tahun. Oh my god, 10 tahun. Ya, tapi tetap masih junior. Saya di SMF Psikiatri. Psikiatri itu nama lainnya kedokteran jiwa ya. Jadi memang spesialisasi dari kedokteran yang itu banyak di masalah psikis ya, kaitannya psikis, yang ternyata psikis itu nggak melulu tentang psikis. Jadi dari biologis, dari badan itu juga berpengaruh ke psikis. Jadi kenapa kok di bagian kedokteran? Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok beda sih dengan psikologi? Karena ternyata manusia itu satu tubuh ini, nggak cuma badan aja ya. Jadi ternyata badan ini juga terkait dengan jiwanya atau terkait dengan psikisnya, psikenya, seperti itu. Gitu. Cukup menarik ya? Siap dokter. Ya, tadi saya mendengar ada secuplik kata yang dokter keluarkan, jiwa. Jiwa itu sepengetahuan saya sebagai masyarakat awam ya dokter, itu kan berhubungan dengan juga rasa cemas. Betul dokter? Nah, baik. Dan kita saat ini sedang menghadapi sebuah masa yang sangat mencemaskan. Nah, kira-kira apa saja dokter rasa cemas yang mungkin muncul di era yang sangat mencemaskan ini, yaitu era pandemi? Jadi pandemi ini sudah hampir ulang tahun ya, yang pertama ya. Oh iya, belum sih kita. Kalau tidak salah, dulu WHO itu menyebutkan COVID ini menjadi suatu pandemi itu sekitar 18 Maret 2020, dan sekarang sudah Februari ya, berarti udah menjelang 1 tahun. Dan sebenarnya kalau dibilang dari awal itu salah satu masalah yang langsung muncul itu selain masalah sakit COVID-nya sendiri, itu adalah yang terkait dengan psikis tadi, yaitu kecemasan. Pasti awal-awal ini dong ada rasa khawatir dong, aku ketularan nggak? Terus takut, apa sih COVID? Ya kok cepet sih bisa bikin orang meninggal misalnya. Kok dia cepet banget menular? Nah, 2 hal tadi tuh yang namanya takut dan cemas, fear and worry, itu adalah yang bagian dari kecemasan. Jadi cemas itu ada 2, bentuknya rasa takut dan kekhawatiran. Dan seperti apa? Apakah harus takut dengan COVID-nya? Apakah khawatir dengan tertular itu saja? Tidak. Jadi mungkin bagi orang satu dengan orang lain, kecemasannya itu bisa beda. Bisa beda. Jadi mungkin ada orang yang takut atau khawatirnya atau cemasnya takut tertular. Ada yang takut cemasnya keluargaku nanti gimana. Ada yang takut cemasnya itu aduh pendapatanku berkurang misalnya seperti itu. Jadi masalah yang besar untuk orang lain itu belum tentu masalah yang besar untuk orang lainnya lagi, gitu ya. Jadi kecemasan itu sendiri sifatnya juga sesuai dengan orangnya. Jadi kita nggak bisa ngejudge kok kita nggak cemas kok tentang itu, kok kamu takut sih tentang itu, nggak bisa, karena mungkin dari psikodinamikanya dia, ya dia akhirnya mengkhawatirkan hal yang mungkin tidak kita khawatirkan, seperti itu. Tidak kita khawatirkan. Baik dokter, rasa kecemasan itu berbeda setiap individu. Betul.
Lalu bagaimana dokter kita memberikan saran, memberikan nasihat kepada individu-individu yang tergolong termasuk dari orang-orang yang sangat cemas di era ini? Itu bagaimana tips dan triknya? Oke. Jadi ini ya. Jadi mungkin sebelum masuk ke sana nanti kok saya lupa pertanyaannya, diingatkan lagi karena saya ingin menjelaskan sesuatu yang lain sebelum ke sana. Tadi Mas Adit menarik nih, sudah buka clue ke arah orang yang cenderung pencemas. Apakah ada orang yang seperti itu? Ternyata iya ada. Betul. Jadi orang itu punya trait atau punya kepribadian yang itu dipengaruhi secara biologis, tapak-tapak di otaknya. Kemudian bagaimana perkembangan dia sejak kecil dan sebagainya. Akhirnya orang itu ada yang pencemas, mudah cemas, mudah berpikir ini itu. Ada orang yang sukanya cari perhatian, ada orang yang sukanya menyendiri, berbagai macam orang. Tapi trait itu enggak tiba-tiba munculnya sekarang, pada waktu dewasa gini enggak. Jadi itu mesti udah terbentuk dari awal. Nah, kalau ada orang yang pencemas seperti itu gimana? Kalau orang ini ya, orang yang memang dari awal memang pencemas tadi, yang namanya sudah trait tadi ya, tapak di otaknya juga ada ya. Mungkin itu untuk memperbaiki kecemasannya akan sedikit lebih berat dibandingkan orang yang traitnya bukan cemas. Sedikit lebih berat? Iya, jadi misalnya ada orang yang dia bukan pencemas nih, tapi kemudian ada pandemi ini, yang kemudian kecemasan banyak diderita orang-orang gitu ya. Akhirnya dia juga cemas, tapi dia bukan orang yang pencemas tadi ya, traitnya bukan. Nah itu biasanya akan lebih mudah diatasi kecemasannya. Kecemasannya seperti apa? Banyak hal sebenarnya. Kalau memang yang sudah berat sekali ya cemasnya, maka ya kita harus bantu dengan obat-obatan. Karena apa tadi saya bilang, cemas itu bukan suatu hal yang dibuat-buat oleh jiwa, tapi cemas itu prosesnya itu ada, bisa dilihat gitu ya sebenarnya kalau kita mau ya. Tapi di otak itu ada peningkatan neurotransmitter tertentu, zat-zat tertentu. Jadi ibarat listrik itu ada peningkatan, mungkin peningkatan daya atau peningkatan apa di sebelah kecemasan itu. Jadi kalau kita mengalami cemas, takut tentang sesuatu, itu ada bagian otak yang akan menyimpan itu, menyimpan rasa takut, rasa khawatir itu. Dan yang kemudian menjadi gangguan cemas tadi, tadi Mas Adit sempat tanya nih, ada teman tadi ya, ada teman pernah kena COVID, itu adalah suatu hal yang buat dia sangat menakutkan, gitu, seperti itu. Hal yang sangat menakutkan itu akan disimpan di bagian otak tadi, bagian otak yang menyimpan kecemasan. Tapi kenapa kok tiba-tiba dia kalau melihat sesuatu langsung ketakutan? Kenapa? Karena bagian otak ini akan seringkali ya suka-sukanya dia, atau kalau ada hal yang terkait dengan masalah itu dicetuskan lagi rasa takut yang sama seperti waktu itu. Itu yang namanya gangguan cemas ya. Jadi akhirnya tanpa penyebab dia udah gak sakit, dia udah sehat, tapi akhirnya muncul cemas lagi karena bagian otak tadi mencetuskan lagi gambaran stres seperti waktu itu. Nah yang seperti itu bagaimana? Dibantunya dengan obat. Ya, obat. Jadi bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang tabu sebenarnya ketika kita stres berat kemudian dibantu dengan obat, bukan. Dan nggak perlu khawatir juga nanti kalau adiksi gimana, nanti saya kecanduan gimana, kan kita resepin, kan ada dokter yang mengaturnya seperti itu. Dan juga obatnya mungkin juga bukan obat yang membuat seperti itu, berbeda. Nah terus apa semua orang cemas itu perlu obat? Tidak, tentunya tidak. Kalau memang yang sudah ini ya derajatnya berat, tidak terkontrol, nah itu butuh obat. Tapi kalau masih cemasnya cemas yang wajar ya, kita pasti semua punya rasa takut sendiri, kekhawatiran sendiri. Nah itu kita bisa melakukan
hal-hal lain yang bukan obat. Hal lain apa nih dokter? Nah, ini Lainnya saya penasaran nih dokter. Hal lain apa ini? Kok saya tuh ingin begini dokter. Saya tuh seolah-olah ingin mengeluarkan rasa cemas itu di otak saya. Saya buka otak saya, cemas saya ambil, saya buang. Tadi saya mengutip sedikit hal-hal lain dari yang dokter ungkapkan. Apa? Sebenarnya yang dikatakan Mas Adi tadi seperti seolah-olah ingin saya buka, kecemasannya saya ambil, lalu saya buang. Betul. Itu sebenarnya salah satu cara. Jadi kalau saya buka begini, kita kan membayangkan ya, saya buka. Mungkin juga ada teman saya itu pernah dia membayangkannya kecemasannya dia ada di pikirannya, dia ngambil penghapus, kecemasannya itu dihapus sampai nggak kelihatan. Secara bayangan aja. Imajinasi. Secara imajinasi. Jadi kalau menurut Marshall Linehan, dia adalah penggerak ini ya, suatu terapi yang disebut dengan dialectical behavioral therapy. Di BT itu di dalamnya ada yang namanya mindfulness. Dan barusan saya juga baca-baca untuk ini ya, apa yang bisa dilakukan ketika stres dari WHO. Nah, di masa pandemi ini gitu ya. Ternyata sama. Di situ juga disebutkan tentang mindful. Ya, jadi ketika kita tiba-tiba kepikiran rasa takut padahal kita lagi kerja, nggak di tempat yang sebenarnya menakutkan. Kita lagi makan, tiba-tiba kekhawatiran kita datang. Ada hal yang bisa dilakukan, salah satunya adalah berusaha di mindful tadi, yaitu mencoba diri itu dipautkan dengan masa kini, saat ini, sekarang. Sebenarnya simpel kan, tapi kenapa kita cemas? Karena kita tidak seperti itu. Jadi kita sedang makan misalnya, makanannya misalnya pedes, makanannya apa, enak dan sebagainya. Tapi pikiran kita nggak tentang makanan ini. Pikiran kita adalah nanti kalau sore aku pulang di jalan gimana ya? Ini gimana ya? Kalau besok ini gimana ya? Nah, itu yang bisa kemudian termasuk pikiran tentang cemas ya. Kalau itu tidak dikontrol, tadi bisa jadi sesuatu yang lebih besar. Bagaimana kalau pikiran cemas itu muncul, atau misalnya kita lagi kerja tiba-tiba, aduh nggak bisa ngerjain aku kepikiran ini itu. Nah, yang dilakukan apa? Tadi, jadi kita kembalikan diri kita, pikiran kita, perasaan kita ke hal yang sedang kita lakukan. Betul. Jadi misalnya, aduh, kok pikiran ini ya, terus udah aku makan dulu. Oh iya, ayamnya enak ya, sambelnya pedes banget misalnya. Jadi kita ke arah itu aja, coba dibawa dirinya. Ketika bekerja, oh ya ini. Nah, cuman ternyata memang ada kecemasan atau pikiran itu yang ternyata besar, berat, dan nggak semudah itu kita kemudian bisa membawa diri kita langsung balik lagi. Kalau ringan mungkin ya udah kita itu. Tapi kalau berat itu ternyata yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menggrounding diri kita dulu. Menggroundingnya apa itu? Menggrounding itu jadi kita benar-benar harus kalau istilahnya itu gimana ya? Jadi kita turun dulu. Jadi ibaratnya emosi yang besar lagi itu. Itu ibaratnya kita lagi di atas pohon, lagi hujan, badai, ada kilat dan sebagainya. Bahaya nggak bahaya? Ketika emosi besar kan kita pengen marah, kita pengen apa dan sebagainya. Nah itu kita turun dulu dari pohon itu, bahaya di situ. Cooling down. Bagaimana cara cooling down? Ada banyak hal dan mungkin orang per orang juga berbeda. Ada yang caranya menggunakan ini ya dengan hal-hal yang bisa menenangkan, misalnya atur nafas. Kan tadi ya, jadi kecemasan itu terkait juga dengan tubuh kita, dengan biologis kita. Sebab itu dengan kita mengatur nafas, yaitu menarik nafas panjang, menghembuskan nafas lebih panjang dari nafas yang kita tarik. Jadi misalnya menarik nafas 5 detik, hembuskan 7 detik, ulang beberapa kali. Itu secara tubuh, itu dia akan membantu menurunkan tension, menurunkan kecemasan. Betul.
itu akan berkurang. Ya mungkin nggak sekali 2 kali, tapi lakukan beberapa saat. Atau kemudian kalau secara tubuh lagi, kita bisa melakukan gerakan-gerakan. Jadi misalnya lagi nggak enak banget, atur nafas, misalnya gini, ya udahlah jalan-jalan dulu atau apa beberapa menit sampai itu bisa mereda, baru kita kembali berfokus. Gerakan-gerakan dokter untuk memerangi rasa cemas. Itu saya setuju dokter. Karena saya kalau cemas, kadang saya menggerakkan tangan saya. Gerakan dokter untuk memerangi rasa cemas. Dan cemas akan berkurang ya. Tremor. Jadi tremor ini. Iya. Baik dokter. Itu masih ada lagi, boleh ya? Itu kan dari tubuh. Ada lagi. Terus ada juga yang sebelumnya tadi itu adalah dari panca indera. Oke, panca indera. Misalnya kita punya aromaterapi. Itu bisa meredakan kecemasan. Kalau kita suka gambar-gambar, ada bunga, ada apa, rapi ruangannya, itu akan membantu untuk kita nggak di atas pohon tadi itu. Cooling down. Betul. Atau kita mendengarkan sesuatu yang bikin nyaman dan sebagainya. Dan tadi bisa juga dibayangkan kita menghapus kecemasan itu seperti yang tadi dilakukan. Oke, berarti kita bisa menggunakan imajinasi kita. Betul. Kita buka otak kita, ambil cemas itu kita buang. Betul. Tapi jangan lupa itu hanya cara untuk mengurangi kecemasan. Mengurangi. Tapi penyebabnya setelah cemas kita sudah berkurang, kita harus menyelesaikannya. Ya, harus menyelesaikan. Iya, jadi misalnya kita cemas tentang sesuatu, kita nggak bisa kemudian menghapus itu dan menganggap tidak ada apa-apa, tapi tetap setelah kita lebih tenang, kita berpikir cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Setelah kita cooling down, kita memikirkan solusi untuk mengatasi kecemasan itu. Betul. Karena ketika kita cooling down, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Begitu dokter? Betul. Oke, baik dokter. Tadi dokter sempat mengatakan bahwa kecemasan yang kategorinya berat itu bisa menggunakan obat-obatan. Oke. Nah, jadi begini dokter. Bagaimana kalau individu yang cemasnya berat itu dia baru sembuh dari COVID? Apakah tidak ada akibat yang fatal apabila mengkonsumsi obat-obatan tersebut? Oke, jadi ini sendiri ya, jadi ada orang yang belum pernah punya masalah di bidang psikiatri, belum pernah punya masalah kejiwaan apapun. Ada orang yang sudah punya, dan di masa pandemi ini orang yang belum punya bisa punya tadi ya kecemasan. Dan orang yang sudah punya masalahnya bisa berat juga gitu. Dan orang ini pun ketika misalnya bukan sembuh tadi ya, tapi sedang nih, misalnya sedang sakit COVID-nya belum selesai. Kalau memang harus kita beri obat, kita akan beri obat. Karena kita dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia sendiri itu sudah ada panduannya. Jadi ketika orang ini cemas pada saat COVID, mana obat yang aman? Ketika dia dapat obat ini, mana yang sebaiknya dilakukan? Jadi insya Allah sudah ada panduannya yang tepat lah, insya Allah aman untuk pasiennya. Apalagi kalau memang sudah sembuh COVID-nya ya. Jadi insya Allah ya dia bisa lebih bebas untuk kita berikan obat karena sudah sembuh dari sakitnya tadi. Obat-obatan, jadi aman ternyata. Insya Allah kita akan pilihkan dari obat satu orang dengan orang lain juga mungkin beda ya. Berbeda. Jadi kita akan sesuaikan dengan apa yang dia butuhkan yang seperti apa. Setiap individu mendapatkan obat yang berbeda-beda, tergantung dari individunya maupun tingkat kecemasannya. Berarti mengharuskan individu itu untuk datang ke dokter. Betul. Namun paradigmanya dokter ya, paradigma masyarakat itu ada yang menganggap, loh, aku ngapain ke psikiatri, aku nggak gila kok. I'm fine, I'm okay. Nah, mendobrak atau mengubah mindset seperti itu bagaimana dokter? Ini nyata, dokter pasti mengetahui hal tersebut. Betul sekali Mas Edi. Jadi memang kadang-kala itu kenapa dikonsul ke psikiatri? Saya tidak gila. Ya memang justru karena tidak gila makanya itu dikonsul. Tapi ini memang salah satu PR ya. Enggak cuma di Malang atau Indonesia saja. Tapi memang di dunia ini para psikiater itu memang sedang melawan stigma ini terhadap
masalah psikiatri itu sendiri gitu ya. Oke. Kadang lucunya psikiater sendiri juga dapat stigma. Psikiater tuh dokter yang aneh misalnya kayak gitu. Serius? Ya ada tapi ya enggak itu. Jadi di bidang psikiater ini masih banyak stigma seperti itu. Oke. Jadi memang untuk Mas Adit dan juga mungkin teman-teman yang mengikuti acara ini ya bisa memahami bahwa sebenarnya psikiatri itu ruang lingkupnya luas sekali. Luas. Anda sekedar mau bekerja dites kan? Oh iya. Wawancara. Kesehatan rohani. Kesehatan rohani. Apakah Anda gila? Enggak, gitu kan? Anda ingin dilihat bagaimana sih potensi diri Anda, bagaimana dan sebagainya. Tadi karakter yang saya bilang, karakternya pencemas nggak, karakternya ini nggak. Nah itu kan juga dilihat dari pemeriksaan wawancara psikiatri. Kalau di RSSA di sini kita jalan bareng ya, psikiatri dan psikologi. Jadi kita bisa benar-benar lihat, insya Allah secara komprehensif seperti itu. Jadi jangan khawatir, nggak cuma ini ya, kita nggak cuma menangani memang masalah yang berat, tapi hanya berkonsultasi aja tentang pernikahan, tentang minat bakat yang cocok untuk anak, untuk kok pinginnya ini ya, kira-kira saya mau sekolah di mana ya dan sebagainya, itu bisa. Tapi saya salut sama adik-adik mungkin generasi apa ya, generasi yang saat ini. Generasi milenial. Oh, kalau enggak saya adiknya lagi ya, generasi Z ya apa ya? Generasi adiknya milenial. Adiknya milenial, betul. Generasi apa ya dokter sekarang? Generasi pandemi sekarang. Saya suka, mereka itu sudah mulai aware tentang dirinya untuk datang ke psikiater. Oh. Jadi mereka tidak malu datang kemudian, dokter saya sebenarnya nggak ada keluhan. Saya cuma ingin konsultasi, kira-kira saya ini enggak, ke arah sini enggak, ke arah situ enggak, ini enggak ada. Jadi mereka mulai berkonsultasi tentang dirinya. Dan itu makin cepat masalah ditemukan, insya Allah juga akan menjadi diri yang lebih cepat matangnya. Tadi generasi apa dokter? Generasi adiknya milenial. saya juga setahu saya generasi terbaru generasi milenial atau mungkin generasi pandemi, bukan ya dokter? Generasi Z ya. Generasi Z ya. Oh, Z generation. Iya kayak apa ya? Ya kayaknya itu deh. Oke dokter. Jadi ini yang harus kita pahami bersama bahwa individu atau seseorang yang memang dia berkunjung berkonsultasi dengan psikiatri tidak selalu dia gila. Melainkan kita juga bisa mengetahui minat bakat, kecemasan tersembunyi yang ada di balik otak kita, sehingga ketika masalah itu muncul kita mampu untuk mengatasinya. Begitu dokter? Oke, siap. Terima kasih dokter. Dokter, jujur saya ingin masih banyak yang ditanyakan. Apalagi dokter juga membahas masalah obat-obatan. Namun, dokter mohon maaf, ada keterbatasan waktu. Namun apapun itu terima kasih banyak dokter atas kehadirannya dan informasinya serta edukasinya yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak dokter. Dokter Ratri Istiqomah, spesialis kesehatan jiwa. Kedokteran jiwa. Oh, spesialis kedokteran jiwa. Oh, mohon maaf. Dokter Ratri Istiqomah, spesialis kedokteran jiwa. Jangan salah gitu ya. Oke, baik. Bagi sobat sehat RSSA semua, sekian untuk episode kita kali ini. Dan nantikan episode berikutnya yang tak kalah menariknya. Dan oleh karena itu, salam sehat untuk kita semua. RSSA Jaya.